Halo para pecinta mobil lama. Sini kita akan ulas mobil lama Indonesia yang keluar di bawah tahun 2000. Seperti apa ulasannya? Langsung saja. Opel Optima pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1995. Di tahun yang sama, Opel Astra selaku ATPM dari Opel di Indonesia meluncurkan sebuah sedan lainnya yang diberi nama Opel Vectra. Opel Vectra ini memiliki bentuk yang sedikit lebih besar dari Opel Optima. Umur Opel Optima di pasar otomotif Indonesia tergolong sebentar saja. Baru masuk di tahun 1995, Opel Optima pun resmi selesai di Indonesia pada tahun 1999. Di luar Indonesia, Opel Optima diluncurkan dengan nama yang berbeda, seperti Opel Astra F, Holden Astra, Chevrolet Astra, Vauxhall Astra, dan Opel Kadett. Dan kenapa di pasar Indonesia diberi nama Opel Optima? Itu bertujuan agar konsumen tidak bingung, karena di Indonesia sendiri nama Astra image-nya sudah kental dengan mobil Toyota. Opel Optima ini dibekali mesin dengan kode C18NZ dengan konfigurasi mesin 4 silinder 1800 cc SOHC 8 valve injection dari GM Family 2 Engine. Mesin ini identik dengan mesin Opel atau Chevrolet Blazer, Daewoo Espero, sampai Holden Camira yang sama-sama merupakan produk General Motor. Dan untuk transmisinya, mobil ini tersedia dalam pilihan transmisi manual 5 percepatan dan otomatis 4 percepatan menggunakan penggerak roda depan. Untuk ukuran mobil sedan yang dibekali mesin 1800 cc, performa mobil ini tergolong biasa saja. Mungkin karena karakter mesin C18NZ sendiri yang lebih mementingkan torsi. Jadi untuk putaran bawah terasa agak berat, sementara untuk putaran atas, mobil ini dirasa cukup bertenaga. Opel Optima di Indonesia tersedia dalam 2 trim level, yaitu Optima GLS dan Optima CDX, yang mana Opel Optima CDX diposisikan sebagai level tertinggi. Perbedaan Opel Optima GLS dan CDX ada pada fitur-fiturnya. Seperti pada fitur keselamatan, Optima CDX sudah dilengkapi dengan airbag dan ABS, sementara Optima GLS tidak ada. Lalu pada bagian eksterior, terdapat perbedaan pada warna bumper, di mana GLS masih terdapat keris berwarna hitam, sementara CDX bumpernya sewarna dengan bodi. Dan pada bagian interior, setir Optima CDX memakai setir palang 4 dan lebih tebal karena terdapat airbag di dalam setirnya. Sementara setir Optima GLS memakai setir palang 3 yang lebih tipis. Selain Optima GLS dan Optima CDX tadi, ada juga Opel Optima Sport. Tapi Opel Optima Sport ini sama saja dengan Optima GLS, hanya diberi tambahan berupa side skirt, spoiler, serta bentuk bumper depan dan belakang yang terlihat lebih sporty. Selain yang disebutkan tadi, semua mesin dan fitur yang ada pada Opel Optima Sport sama saja dengan Opel Optima GLS. Pada bagian interior, standar jok mobil ini dari pabriknya sudah dibalut dengan bahan bludru. Sementara untuk fitur lainnya, menurut saya fiturnya biasa saja, malah tergolong kurang untuk fitur mobil non-Jepang. Fitur-fitur dari mobil ini antara lain power windows, power steering, central lock, dan sabuk pengaman pada bagian depan dan bagian penumpang. Lalu untuk pengoperasian fitur AC-nya pun tergolong sederhana, belum terdapat tombol-tombol canggih untuk pengaturan AC-nya. Pengaturan AC mobil ini masih menggunakan metode knob yang diputar. Untuk konsumsi BBM Opel Optima ini bisa dibilang irit, ada di kisaran 1:11 untuk rute kombinasi. Tapi konsumsi BBM 1:11 ini ada pada kondisi mobil dengan mesin yang sehat ya. Sementara untuk masalah spare
spare partnya agak susah untuk dicari, kecuali ya di kota-kota besar seperti Jakarta. Spare partnya masih banyak dijual, tapi harga spare part ini pun lumayan mahal. Dan jika spare part mesin aja susah dicari, bisa dipastikan body partnya lebih susah lagi. Untuk mencari body part dari Opel Optima ini kayaknya banyak tersedia body partnya yang copotan. Untuk mencari body part baru udah agak susah, dan kalaupun ada ya itu tadi, harganya mahal sama seperti spare part mesinnya. Kelebihan mobil ini ada pada fitur keamanannya yang sudah dilengkapi dengan airbag dan ABS. Handling mobil ini pun lumayan bagus. Lalu untuk kualitas bahan interiornya pun saya rasa kualitasnya cukup baik sih. Dan jika saat ini menemukan unit yang dirawat dengan benar, maka kualitas kelistrikannya jauh di atas rata-rata mobil lain di levelnya. Sementara untuk kelemahannya, selain masalah spare part yang susah dicari, mobil ini pun terkenal dengan AC-nya yang sering bermasalah. Ya, kurang lebih sama lah dengan Opel atau Chevrolet Blazer, yang mana fitur AC selalu menjadi masalah. Lalu kaki-kaki Opel Optima ini pun terkenal ringkih. Mungkin kaki-kaki mobil ini tidak didesain untuk melewati jalan dengan kondisi yang kurang bagus, jadi kaki-kakinya pun akan cepat rusak. Lalu yang terakhir, mobil ini pun terkenal memiliki mesin yang cepat panas dan rentan overheat. Sangat mengkhawatirkan sih, apalagi ketika terjebak dalam kemacetan panjang. Untuk masalah harga, dikarenakan kondisi unitnya saat ini banyak yang sudah kurang bagus, jadi harga pasarannya pun lumayan murah, ada di kisaran 15 jutaan. Tapi saya lihat ada juga unit yang harganya mulai dari 25 juta. Mungkin untuk unit dengan harga 25 juta ini, unitnya lebih terawat dibandingkan dengan unit yang harganya 15 jutaan. Tapi untuk mobil tua, harga lebih tinggi kadang tidak menjadi jaminan. Yang paling penting sih teliti ketika memeriksa mobil tua yang akan kita beli. Demikian ulasan singkat kita tentang Opel Optima, sebuah mobil yang menurut saya sebenarnya kurang cocok dengan kondisi dan iklim jalanan kota-kota besar di Indonesia, baik itu kondisi jalan yang kurang bagus ataupun dengan kondisi kemacetan yang ada di mana-mana. Terima kasih telah menonton ulasan singkat ini, dan apabila ada yang ingin ditambahkan, bisa ditulis dalam kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di ulasan selanjutnya.